Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul A Higher Law. Film yang dirilis tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang guru agama sekaligus istri pendeta yang dituntut untuk selalu hidup alim dan taat kepada agama. Tetapi ternyata beliau malah memilih untuk main serong dengan murid baru di kelasnya. Yang lebih parahnya lagi, muridnya ini seumuran dan bersahabat dengan anaknya sendiri sehingga membuat keadaan semakin rumit. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ekaterina yang sedang jogging lari pagi. Setelah itu, Ekaterina pun pergi berangkat kerja. Ekaterina bekerja sebagai seorang guru agama di sebuah sekolah menengah atas. Ekaterina memiliki seorang putra bernama Florin yang merupakan salah satu siswa berprestasi yang kebetulan juga bersekolah di tempat Ekaterina mengajar. Tidak hanya itu saja, Ekaterina juga merupakan seorang istri dari pendeta yang bernama Dragos. Chiar dacă orice lege are și un caracter restrictiv, fiți sfinți. Setelah selesai bekerja, Ekaterina pun nampak memberikan suntikan insulin untuk Dragos yang sakit diabetes. Ekaterina juga sekalian meminta izin untuk mengikuti reuni sekolah bersama dengan teman-temannya nanti malam. Namun sayangnya, Dragos tidak memberikan izin. Amin. Nu ne obligă la nimic. O alegere să ne desăvârșim, cu sensul e Hristos. Keesokan paginya, di kelas Ekaterina kedatangan seorang murid baru bernama Liu. Liu nampak memiliki pendapat yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Ekaterina. Alhasil, kelas hari itu diisi dengan acara debat yang cukup seru. Iuda a fost predestinat să trădeze. N-a avut de ales. Deci vrei să spui că omul nu e liber să aleagă? Trăiești. Asta mi se pare o întrebare bună. Selesai kelas, Ekaterina pun mencoba mencari tahu tentang latar belakang Liu dari rekan kerjanya yang bernama Felix. Menurut penjelasan dari Felix, Liu merupakan seorang siswa pindahan dari Jerman. Saat ini, dia tinggal bersama dengan neneknya karena kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Felix juga mengatakan bahwa Liu adalah siswa pintar dan akan diikutkan ke tim lomba kimia bersama dengan Florin, anak Ekaterina. Ai o fereastră? Da. Uite aici, sunt 4. Bun, trebuie să fug. Malam harinya, Ekaterina pun menghadiri misa pernikahan. Namun di tengah-tengah misa, Ekaterina memutuskan untuk pergi dari sana. Dia pun kemudian menyusul sahabatnya Zoe dan beberapa teman-temannya yang sedang ngopi di warkop dekat gereja. Seperti ibu-ibu pada umumnya, mereka pun membicarakan banyak hal, mulai dari pekerjaan hingga gosip terbaru yang lagi panas. Să până mi-aprind o țigară, nu se poate vorbi cu mine. Mamă, așa e și bărbat. Uite, pe ăla cu e inima. Da. Uite, dă-mi un exemplu de întrebare de 10. Îngerii au cântat. Sepulangnya dari sana, Ekaterina tidak sengaja bertemu dengan Liu yang sedang nongki di depan apartemennya. Karena Liu terlihat sedang sedih, Ekaterina pun kemudian mengajaknya berjalan-jalan mencari udara segar. Eu. Nu mai să nu le iei pe toate. Sesampai di sana, mereka berdua pun mengobrol dan akhirnya Ekaterina tahu bahwa Liu ini ditelantarkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Ekaterina pun turut sedih dan mencoba untuk menghibur Liu dengan mengusap pundaknya. De ce? Se pierd în scopuri din astea mici și uită de restul. Nu o să las pe nimeni să mă tragă în capcana asta. Am văzut-o pe mama cu zeci de bărbați. Namun tiba-tiba Liu malah terbawa suasana dan mengajak Ekaterina untuk bayuan adu mekanik lidah. Ekaterina pun merasa syok dan meminta Liu untuk tidak mengulangi hal itu lagi.
Semenjak dari sana, anehnya kejadian itu terus terngiang-ngiang di pikiran Ekaterina. Ditambah dengan Liu yang sering mengunjungi rumahnya akhir-akhir ini karena dia satu kelompok lomba dengan Florin. Bisa dibilang Liu datang setiap hari untuk mempersiapkan lomba kimianya bersama dengan Florin. Suatu hari, Liu menghampiri Ekaterina yang sedang membereskan belanjaan di dapur. Tanpa basa-basi, Liu pun merayu Ekaterina dan mengajaknya untuk mabar pusreng. Ekaterina yang syok sekaligus kaget pun refleks mendorong Liu hingga dia tidak sengaja melukai Liu. Ekaterina yang merasa bersalah pun kemudian mengobati Liu dan mengantarkannya pulang ke apartemennya. Să nu mai faci asta. Saat perjalanan pulang, Liu pun semakin berani untuk melancarkan aksinya. Anehnya, bukannya menyuruh Liu untuk berhenti, Ekaterina malah terlihat sangat menikmatinya. Iar eu nevrălit prăușe duhovnic. Nu știu. Nu m-am simțit Keesokan harinya, melihat Ekaterina yang sedang banyak pikiran, Dragos pun menawarkan agar Ekaterina melakukan pengakuan dosa. Ekaterina pun panik dan menolak secara halus tawaran dari suaminya itu. E chiar frumoasă. Eu, Ecaterinei nu i-a plăcut. Cum adică? De la pocăință, nu? Mihai, Asta e și problema, e prea după canon. Malam harinya, Ekaterina dan Dragos pergi ke rumah ibu Dragos untuk makan malam bersama. Di sini, ibu mertuanya menasehati Ekaterina untuk benar-benar memperhatikan Florin agar tidak salah pergaulan. Menurut ibu mertuanya, di umur Florin yang sekarang sangat rentan sekali terjerumus dalam kenakalan remaja. Ibu mertuanya ini ingin Florin sekolah teologi dan mengikuti jejak ayahnya menjadi pendeta. Namun, Ekaterina memiliki pendapat lain yang dimana dia membebaskan Florin untuk menentukan masa depannya sendiri. Mendengar hal itu, ibu mertuanya pun kesal dan mulai menyinggung masa lalu Ekaterina yang terlalu bebas dalam tanda kutip. Ternyata Ekaterina ini pernah ketahuan selingkuh dengan salah satu rekan kerjanya. Ekaterina pun sontak marah dengan ibu mertuanya yang masih terus mengungkit-ungkit kesalahannya di masa lalu. Tanpa basa-basi, Ekaterina yang kesal pun akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Dengan perasaan yang masih campur aduk, Ekaterina pun pulang ke rumahnya. Setelah menenangkan diri sebentar, dia pun kemudian menghampiri Florin yang sedang belajar. Kemudian dia sengaja menukar ponsel miliknya dengan ponsel milik Florin. Dengan menggunakan ponsel milik Florin, dia pun mengirimkan pesan kepada Liu. Ekaterina pun kemudian menjemput Liu dan membawanya ke hutan dekat rumahnya. Sesampainya di sana, Ekaterina pun langsung mengajak Liu untuk mabar pusreng Mobile Legends di dalam mobil. Selesai mabar, Ekaterina pun pulang ke rumahnya. Ekaterina mengembalikan HP milik Florin dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja salah mengambil handphone. Tetapi Florin mengatakan bahwa dia telah mengetahui dari mana saja ibunya pergi. Ternyata Florin mengecek lokasi Ekaterina dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP-nya. Ekaterina yang panik pun akhirnya terpaksa berbohong kepada Dragos dan Florin bahwa dia baru saja pergi bersama dengan Zoe. Ți-a n-a plecat. Da? La ce oră? Keesokan paginya, Ekaterina pun langsung buru-buru pergi ke rumah Zoe. Di sini, Ekaterina meminta agar Zoe berbohong kepada Dragos bahwa semalam mereka berdua bertemu untuk curhat-curhat manja. Namun Zoe menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa berbohong dengan Dragos karena takut berdosa telah membohongi pendeta. De ce? Păi am vorbit cu... Așa e. Dacă-mi vine... Scuză-mă, dar chiar am treabă. Dai, spui, te rog. Siang harinya, Ekaterina pun memutuskan untuk pergi menemui Liu. Di sini, Ekaterina memberitahu Liu bahwa sepertinya Florin mengetahui perbuatan mereka berdua semalam. Ekaterina takut jika Florin mulai curiga dengan mereka berdua. Ekaterina yang tidak ingin menghancurkan keharmonisan keluarganya itu akhirnya menyuruh Liu untuk menjauhi dirinya dan melupakan kejadian semalam.
Sesampai di rumah, Ekaterina pun mulai khawatir dengan keadaan Florin. Hari pun semakin larut dan Florin masih belum juga pulang ke rumah. Ekaterina pun mempunyai feeling bahwa saat ini Florin sedang bersama dengan Liu. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Ekaterina pun langsung pergi ke apartemen Liu. Dan benar saja, ternyata Liu sedang mengadakan pesta di apartemennya. Ekaterina pun akhirnya berhasil menemukan Florin dalam keadaan mabui. Stai! Nu zici lui tata, nu? Nu, hai acasă. Mai vrei? Ce ai dat? Setelah membawa Florin ke dalam mobil, Ekaterina memperingatkan Liu untuk berhenti mengganggu keluarganya. Ekaterina kemudian membawa Florin pulang ke rumah. Știți, în liniște. Ceilalți, dacă vreți să mă întrebați ce de mare, cineva un răspuns? Are mai multe bisic. Dar cred că pe ce a înviat. Hai să de asta. Chiar dacă credeau în înviere, aveau tu. Când l-au văzut că merge pe pământ ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Bucurați-vă. Și-a dat seama că apariția lui le sperie pe femeile respective. Am o fotografie care o poate demonstra. Iuliu, stai jos, am încheiat discuția. Keesokan harinya, di kelas Liu berniat untuk memamerkan foto mabar mereka kepada teman-temannya. Untungnya, Ekaterina dengan cepat mencegah tindakan Liu. Ekaterina pun syok karena dia tidak sengaja membanting ponsel milik Liu. Dia pun akhirnya memilih untuk menenangkan diri dengan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ekaterina mendapatkan pesan suara dari Liu yang berisi sebuah rekaman pengakuan dosa. Liu melakukan pengakuan dosa kepada Dragos dengan mengakui bahwa dia telah mabar pusreng dengan istri orang. Setelah itu, Ekaterina kembali mendapatkan pesan dari Liu. Liu mengancam akan menyebarkan foto-foto mabar mereka jika Ekaterina menolak untuk menemuinya nanti malam. Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Ekaterina menemui Liu di apartemennya. Să rămână. E destul de cald. Vrei să o lași? Probleme. Sesampainya di sana, ternyata Liu telah mempersiapkan kejutan ala-ala makan malam romantis. Di sini, Liu berharap agar mereka berdua bisa menjalin hubungan serius. Ekaterina pun kembali meminta Liu untuk menjauhinya karena kejadian kemarin hanyalah perbuatan khilaf semata. Mendengar hal itu, Liu pun tentu saja sakit hati dan kembali mengajak Ekaterina untuk mabar pusreng dengannya. Beruntungnya, Ekaterina berhasil menggocek dan berlari kabur dari sana. Keesokan paginya, Ekaterina pun merasa ada yang janggal. Seluruh murid-murid di sekolahnya mentertawakannya saat lewat dan seolah-olah berbisik menggosipkan tentang dirinya. Tak lama kemudian, Felix pun datang dan membawa Ekaterina ke ruang kepala sekolah. Ternyata, foto mabar antara Ekaterina dan Liu telah tersebar dan diketahui oleh seluruh warga sekolah. Di sini, kepala sekolah ingin mengkonfirmasi tentang kebenaran foto tersebut. Ekaterina pun tentu saja mengelak dan menyangkal seluruh tuduhan itu. Ekaterina mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Liu. Walaupun begitu, kepala sekolah tetap mengambil tindakan tegas dengan memberikan skors kepada Ekaterina. Dan Ekaterina tidak boleh mengajar selama 3 bulan ke depan. Tipul ăsta vin și pleacă. S-a întâmplat ceva între voi? Nimic. Și chiar dacă s-a fi întâmplat, să ne calmăm în primul rând. Uite că sunt... Florin Ivanovici, Așa, și? știți, avem colaborarea cu liceul. Gata. Acasă. Mulțumesc. Di saat yang bersamaan, Ekaterina tiba-tiba mendapatkan telepon dari Liu yang sedang melakukan pengakuan dosa. Di sini, Liu mengaku telah menghabisi Zoe yang tidak percaya akan hubungan Liu dan Ekaterina. Pare că respiră, da? Alo?
Belum sampai situ saja, Ekaterina kemudian mendapatkan telepon dari Dragos bahwa Liu hendak mengakhiri debutnya di dunia ini. Ekaterina pun langsung tancap gas menemui Dragos yang sedang menenangkan Liu. Liu mengancam akan loncat ke jurang jika Ekaterina tidak mau mengakui perbuatannya. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Ekaterina pun akhirnya mengaku kepada Dragos bahwa dirinya adalah wanita yang dimaksud oleh Liu. Dia pun kemudian meminta maaf kepada Dragos karena sudah kilaf dan mabar pusreng dengan muridnya sendiri. Akhirnya, setelah mendengar pengakuan dari Ekaterina, Liu pun langsung menjatuhkan diri untuk mengakhiri debutnya di dunia ini. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.